Bank Dunia atau World Bank mengungkapkan harga beras Indonesia tertinggi dan di atas 20% dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Padahal menurut survei kesejahteraan petani Indonesia masih rendah. Lebih jauh disampaikan, pendapatan petani di Indonesia masih di bawah $1 atau setara Rp15.000 per hari. Artinya dalam setahun diperkirakan penghasilan petani Indonesia hanya kurang dari $341 atau setara Rp5 juta saja. Caroline mengungkap, tingginya harga beras di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor. Sehingga pemerintah memutuskan menaikkan harga jual beras, tetapi tingginya harga beras tidak diikuti dengan kesejahteraan petani. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Bappenas, meminta agar Indonesia jangan terprovokasi. Menurutnya apa yang dikatakan World Bank tidak lebih dari sekedar jebakan agar Indonesia terus melakukan impor. Bappenas menyampaikan bahwa Indonesia harus kompak, bahu-membahu untuk melakukan koreksi, sehingga produksi petani bisa semakin ditingkatkan. Kita harus tingkatkan produksi bersama-sama, semua elemen harus bekerja sama. Benih kita perbaiki, pupuk, penyuluh, teknologi, food cost kita perbaiki. Siapa kita? Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan Berita Pangan. Kali ini Berita Pangan sedang ngopi-ngopi bareng bersama rekan-rekan di Berita Pangan Pusat. Kali ini Berita Pangan mencoba membahas isu-isu yang sedang beredar, yaitu tudingan Bank Dunia yang menyatakan bahwa beras di Indonesia paling mahal, 20% di harga global. Di sini sudah tentunya Genta Pangan akan membahas bagaimana, kenapa itu bisa terjadi, ya kan? Harga beras kita paling mahal di kawasan ASEAN. Menurut statistik, rata-rata pertanian kita, petani kita itu pendapatannya kurang dari $1 per hari atau $15.000 kalau ngikutin kurs yang sekarang. Artinya pendapatan petani per tahun $341 atau sekitar 5,2 juta per tahun. Miris sekali dengarnya. Sangat miris sekali kita mendengar penghasilan petani seperti itu. Di sini Genta Pangan hadir dengan misi, yaitu mensejahterakan petani. Bagaimana caranya? Itu ada di dalam formula Genta Pangan dalam mencetak sawah, mengelola sawah dari mulai menggarap lahannya, menanam hingga panen, dan Genta Pangan akan menyediakan pabrik-pabrik berasnya berupa rice milling dan pengeringan gabahnya. Di situ kita sistemnya Genta Pangan dengan pemilik sawah dan petani, sistem profit sharing, sehingga petani kedepannya bisa akan lebih sejahtera. Namun di sini Genta Pangan akan bermitra dengan pemerintah yang baru biar lebih fokus dalam menjalani program ketahanan pangan nasional. Kita akan press untuk harga-harga produksinya nanti, produksi berasnya. Begitu juga yang dari mulai pupuk, pestisida sampai bibit,
kita coba akan stabilkan harga-harganya, karena itu menyangkut dengan produksi beras. Sering ini petani ini dibutuhkan oleh petani seperti pupuk untuk proses menghasilkan beras tidak tersedia selama ini atau langka, karena pupuk subsidi dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjual pupuk-pupuk subsidi itu ke petani dengan harga yang tinggi. Ini harus diberantas mafia-mafia ini. Siapapun itu, mereka aparatur negara segala macam, jika dia terbukti terlibat dalam mafia pupuk ini, kita bantai. Kita belum, kami Genta Pangan tidak segan-segan kita langsung melaporkannya ke presiden yang baru nanti. Oke, dalam hal ini Genta Pangan akan mencoba hadir untuk program sejahterakan petani, disinergikan dengan program pemerintah, yaitu makan bergizi gratis, yang dimana nanti bahan-bahan pokoknya insya Allah semua dari bahan-bahan yang organik sehingga sehat di dalam tubuh, benar-benar bergizi. Untuk kejelasan teknologi perberasan, saya akan dibantu dijelaskan oleh Pak Sekjen Genta Pangan kita. Dan masalah teknis nanti dengan Pak Bendung kita, bagaimana kita sinergikan Genta Pangan ini benar-benar menjadi harapan petani di Indonesia. Sekarang kami serahkan ke Pak Sekjen, Pak Charis, untuk bicara masalah teknologinya yang seefisien mungkin hingga menguntungkan petani. Silakan Pak Sekjen. Oke lah. Jadi menyikapi adanya paparan dari Bank Dunia di konferensi padi atau Indonesian International Rice Conference di Bali kemarin, yang membuat geger bahwa masyarakat Indonesia itu membayar lebih mahal 28% dari harga beras dunia. Pernyataan ini kita jadikan pintu masuk untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang budidaya, pertanian, dan perberasan di kita. Jadi politik produksi, industri, dan distribusi beras di Indonesia itu yang perlu kita review kembali. Nah, kenapa kita perlu lakukan itu? Beras itu kan komoditi strategis yang kalau bisa itu harga perolehan beras ini di tingkat konsumen itu tidak membebani konsumennya. Tetapi di sisi lain juga harus mampu memberikan nilai yang wajar bagi pendapatan petani yang memproduksi gabahnya. Nah, ada satu dilema memang di Indonesia bahwa hubungan on farm dan off farm di urusan pergabahan atau perberasan ini itu terpisah. Sehingga dua-duanya ini masing-masing mempunyai beban. Ketika produksi banyak, rice mill tidak punya kemampuan untuk memborong gabah, maka harga gabah jatuh. Ketika gabah itu berkurang, rice mill kekurangan bahan baku,
untuk mengejar kapasitas giling mereka, mereka akan membayar gabah lebih mahal daripada biasanya. Nah, dampak inilah yang harus kita selesaikan. Sehingga apa? Sudah saatnya sekarang harus ada integrasi antara on-farm dan off-farm. Harus dilakukan pengaturan klaster-klaster budidaya dan industri sehingga terjadi pola yang saling melindungi dan saling menyukseskan. Industri penggilingan padi tidak kekurangan bahan baku, dan petani pun ketika menghasilkan produk yang banyak dan serentak itu juga tidak mengalami penurunan. Saya kira di Indonesia itu sudah lengkap. Beberapa bank pemerintah itu sudah memberikan fasilitas yang namanya resi gudang. Dan ini kan tentunya bisa dimanfaatkan oleh gilingan padi untuk menampung gabah dari petani. Tentunya syaratnya harus ada integrasi antara on-farm dan off-farm membentuk satu klaster bersama sehingga tidak ada lagi di Indonesia ini saya petani penghasil gabah, tidak ada namanya produk akhir namanya gabah. Jadi kegiatan di dalam klaster budidaya nanti produk akhirnya adalah beras. Nah, di sini saya yakin akan terjadi proses efisiensi biaya yang cukup banyak. Akan ada jalur-jalur tahapan transaksi yang terputus. Sehingga akhirnya pemerintah pun dengan adanya klaster-klaster ini akan bisa mengendalikan harga beras di pasaran. Demikian juga intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi, dalam bentuk reward itu bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Salam genap pangan. Selamat siang, para saudaraku, para petani di seluruh Indonesia. Bahwa kita Genta Pangan mendapat dukungan dari Joglo Semar Holding yang berada di London dan United Nations Belt and Road serta ILDC International Local Development Consortium yang akan mendukung kita agar program Genta Pangan yang ada di Indonesia berjalan seluruhnya. Terima kasih. Siapa kita?